Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Rasanya satu semester kita tidak bertemu. Terakhir kita bertemu itu pada saat seminar arsitektur ya di semester ganjil yang lalu ya, kalau tidak salah. Baik, kita mulai mata kuliah manajemen project. Hari ini adalah hari pertama. Ya, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu berkaitan dengan mata kuliah manajemen project. Oke, kalau kita lihat di sini pengertian dari manajemen project ya, kita bisa baca bersama. Manajemen project adalah suatu manajemen yang menangani project secara menyeluruh ya. Jadi apa namanya, saya percaya teman-teman semua udah terlibat di dalam project ya. Sekecil apapun project itu tentu kita memerlukan apa yang dinamakan sebuah manajemen. Ya tentunya. Ya karena tanpa manajemen ya itu bisa berantakan ya, apalagi di dalam manajemen project yang besar tanpa manajemen itu akan menghasilkan suatu kekacauan tentunya gitu ya. Kemudian di sini ada apa namanya, project dapat terdiri dari beberapa kegiatan yang saling terkait ya. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan ya. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita berbicara masalah posisi kita sebagai seorang arsitek ya. Posisi kita sebagai seorang arsitek, kemudian kita menjadi koordinator ya, membawahi dari tenaga ahli sipil ya, landscape, interior ya, MEP gitu ya. Nah, itu kan semua terlibat gitu ya di situ. Nah, di situ ada yang namanya benang merah yang harus dapat menjadi guidelines gitu ya. Kenapa? Karena tanpa benang merah itu akan berantakan, bisa jadi akan berjalan masing-masing gitu ya. Sementara perjalanan dalam sebuah proyek itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya dimulai dari pengembangan ide atau gagasan awal. Ya, nah ini juga pengertian dari pengembangan ide atau gagasan awal ada berkaitan dengan starting point. Ya, starting point kita di dalam sebuah proyek itu, kita startingnya dari mana dulu nih? Siapa yang mendahului sebuah pekerjaan itu, gitu ya, atau proyek itu, gitu ya. Nah, kemudian perencanaan pembiayaan proyek, ya ini tentu ini berkaitan dengan yang namanya anggaran, ya, pembiayaan, dana, uang, ya. Nah, ini betul-betul harus diatur dengan baik ya. Nah, dengan adanya manajemen proyek itu tentunya di dalam pengaturan sebuah anggaran pada sebuah proyek gitu itu harusnya lebih baik ya. Tanpa itu bisa berantakan ya, misalkan dalam hal pembelanjaan material misalnya gitu ya, tanpa sebuah manajemen proyek ya, khusus untuk teman-teman di kontraktor gitu ya, itu kan betul-betul harus terinci gitu ya, dan betul-betul dihitung sesuai dengan RAP yang sudah dibuat gitu ya oleh tim perencana gitu ya. Dan kemudian di tim kontraktor tentunya itu menjadi landasan apa-apa saja yang harus dibeli ya. Dan itu jangan sampai nanti tanpa sebuah manajemen itu belanjanya kacau misalnya ya. Nah, kemudian ada perencanaan kualitas proyeknya ya. Nah, ini masalah kualitas ini juga tentunya di dalam sebuah proyek berkaitan dengan manajemen proyek, berkaitan dengan hal pengawasan gitu ya. Itu betul-betul perlu ditingkatkan, perlu dijaga gitu ya, masalah kualitas ya. Kemudian yang terakhir ini mengendalikan seluruh kegiatan yang terlibat dalam proyek ya. Seluruhnya itu harus dapat dikendalikan ya. Memang di dalam sebuah proyek ini boleh dikatakan lebih jelimet ya dibandingkan kita di dalam proses sebuah perancangan gitu ya, di mana kita melibatkan kalau di perancangan itu kan sama ya, maksudnya melibatkan juga orang struktur gitu ya, orang interior misalnya, orang MEP, orang landscape, tapi apa namanya, di dalam konteks perancangan, di dalam konteks perencanaan itu tidak sekompleks dengan pelaksanaan ya. Itu tentunya perlu ada yang namanya manajemen project. Kemudian di sini ruang lingkupnya ya menurut Kersner, manajemen project adalah merencanakan. Merencanakan di sini bukan berarti apa ya, perencanaan awal, bukan ya, tapi merencanakan bagaimana project itu dapat terlaksana. Mengorganisir, ya, mengorganize, bagaimana mengatur itu semua, mengatur tahapan-tahapannya gitu ya,
apa namanya, siapa melakukan apa gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang apa namanya memimpin, ya, ada tim leadernya. Ya, di situ tentu harus ada yang cakap ya. Maksudnya cakap tuh dia menguasai tentang pelaksanaan proyek itu, memahami tentang permasalahan-permasalahan yang kemudian tentunya akan muncul gitu ya. Karena tentunya pasti ada permasalahan yang muncul gitu ya. Kemudian mengendalikan sumber daya. Ya, mengendalikan sumber daya ini itu tadi ya, ada apa namanya pelaksana di situ, sumber daya manusianya gitu ya, juga sumber daya kekuatan secara finansialnya gitu ya, itu betul-betul harus dikendalikan dengan baik gitu ya, untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan ya. Jangka pendek ini berdasarkan dengan rencana waktu pelaksanaan proyeknya gitu ya. Nah, itu jangan sampai meleset ya, karena diberikan waktu biasanya gitu ya, pada saat tanda tangan kontrak, oke, pelaksanaan apa namanya membutuhkan waktu 3 bulan misalnya ya, 90 hari kalender misalnya gitu ya. Nah, itu semua harus sesuai gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa ya? Lingkup seluruh tujuan proyek itu. Jangan sampai kalau misalnya kita tidak melihat dari waktu yang diberikan gitu ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan macam-macam ya. Yang pertama adalah tujuan dari si owner gitu ya, sudah merencanakan misalkan membuat sebuah misalnya sebuah mall misalnya ya, shopping mall. Nah, sementara owner sudah merencanakan itu di bulan misalkan ya 3 bulan kemudian itu udah pembukaan dan semua transaksi itu bisa berjalan, penjualan itu terjadi gitu di sana. Artinya di situ ada perputaran ekonomi. Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Ya, di dalam sebuah proyek, apalagi proyek besar gitu ya, biasanya itu ada yang namanya investor di situ gitu ya. Nah, keterikatan atau keterkaitan investor di situ sangat tinggi ya. Ketika ada seseorang atau ya investor dalam hal ini memberikan dananya gitu ya untuk pelaksanaan, misalnya kita katakanlah tadi shopping mall tersebut untuk dibangun gitu ya, si investor ini kan juga sudah mempersiapkan menunggu gitu ya, pada saat di bulan ketiga bangunan itu misalnya sudah berdiri dan bisa dioperasikan, itu si investor pasti sudah menunggu, karena sebelumnya tentu ada perhitungan ya, ada orang-orang ekonomi di situ yang menghitung berkaitan dengan kapan break even point ya, kapan kembali modal bagi si investornya. Nah, ini betul-betul harus diperhitungkan dengan baik, sehingga kalau misalnya teman-teman di sebuah proyek di pekerjaan misalkan pernah mendengar ada yang namanya penalti, itu berkaitan dengan komitmen di situ ya, karena kaitannya banyak sekali gitu ya. Memang di dalam pelaksanaan sebuah proyek itu kompleks gitu ya. Kita harus memperhatikan banyak hal. Kemudian lebih jauh, manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dan hierarki. Ya, ada sistem yang memang dibuat di situ. Ya. Sistemnya seperti apa nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian hierarki tentunya ada urutan, misalkan yang tadi saya sampaikan di mana ada koordinator, gitu ya. Kemudian membawahi apa saja. Ya, kemudian pelaksananya kapan. Ya, jangan sampai nanti ada tumpang tindih pekerjaan. Ya, teman-teman yang bekerja di bidang konstruksi juga sangat paham ya berkaitan dengan hal tersebut. Jadi jangan sampai nanti misalnya contoh dalam pekerjaan arsitektur gitu ya, pemasangan plafon misalnya gitu ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan pemasangan instalasi listrik misalnya, titik lampu, AC misalnya. Nah, itu jangan sampai nanti orang plafon lagi bekerja gitu terus kemudian direcokin oleh orang ME misalnya gitu ya, ataupun sebaliknya. Sehingga di situ betul-betul harus dibuat penjadwalan yang ketat gitu ya, yang tepat gitu. Jangan sampai nanti ada overlapping pekerjaan gitu ya. Dan itu ya akan mengacaukan segalanya gitu ya. Oke, kemudian ya sistem dan hierarki harus kegiatan vertikal dan horizontal. Ya, makanya kemana-mana nih yang tadi saya sampaikan ya, betul-betul kompleks. Ya, kalau misalnya dilihat vertikal dan horizontal ya betul-betul ke sana kemari gitu ya. Seluruh yang berkaitan dengan pekerjaan itu betul-betul harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan hierarki. Kalau tidak itu bisa berantakan gitu ya. Oke. Kemudian di sini ruang lingkup berikutnya adalah manajemen proyek yang berhasil tidak hanya memenuhi 3 sasaran ya. Ada scope, cost, dan time gitu ya.
tetapi juga memuaskan sponsor proyek, ya, sosial, K3, ya, lingkungan serta pelanggan. Ini yang menjadi target gitu ya dari manajemen proyek ini. Karena ini betul-betul yang tadi saya sampaikan harus jelas ya. Tujuannya apa nih? Oh, bikin apa namanya tadi ya, shopping mall misalnya ya. Cost-nya berapa? Sekian, ya, sekian M gitu ya. Terus kemudian berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini betul-betul harus saling apa namanya berkaitan gitu ya. Kalau tidak apa namanya tujuan ya ruang lingkup itu nggak mungkin tercapai gitu ya. Atau biaya, misalkan biayanya tidak sesuai ya, yang berbahaya itu biayanya bengkak gitu ya, itu menjadi permasalahan. Kalau biayanya menjadi murah itu tidak menjadi soal ya. Kemudian masalah waktu sama juga, kalau waktunya melebihi target itu menjadi permasalahan, tapi kalau misalnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan itu pasti lebih baik ya. Oke, berikutnya karakteristik project ya. Yang pertama mempunyai tujuan dan sasaran spesifik. Ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tujuannya apa nih? Misalkan yang tadi kita mau bikin shopping mall, sasarannya apa nih? Sasarannya jelas nih. Sasarannya adalah apa namanya konsumen, ya. Konsumen misalkan memang udah apa namanya hasil dari feasibility study, misalnya studi kelayakan bahwa memang di lokasi tersebut dapat apa menjadi daya tarik gitu ya terhadap calon konsumen. Ya. Nah itu harus jelas dulu, ya tujuan dan sasaran spesifik dari utama bangunannya itu sendiri ya, kemudian dari si proyeknya ya selama perjalanannya itu gitu kita harus tahu dulu apa namanya ketepatan terhadap proyeknya gitu ya, terhadap waktu yang dibutuhkan, terhadap anggaran yang memang sudah ditetapkan gitu ya. Nah itu kemudian tujuannya seperti apa ya, tujuannya kan tentunya terbangunnya si shopping mall tersebut ya. Sasarannya ini di luar dari sasaran yang shopping mall-nya, sasarannya adalah terhadap apa namanya bagaimana target-target itu dapat dicapai gitu ya. Apakah misalkan sasarannya terhadap apa nih? Terhadap supply material gitu ya. Apa namanya subkontraktornya misalnya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tentunya di sini proyek itu yang tadi saya sampaikan waktunya terbatas, gitu ya. Waktunya tidak panjang. Gitu. Ada ketentuan yang dituangkan di dalam sebuah kontrak, ya. Di dalam sebuah kontrak kesepakatan bersama antara owner dan kontraktor, gitu ya. Begitupun misalkan sebelumnya antara owner dengan konsultan perencana, gitu ya. Nah itu semua jelas hitam di atas putihnya, waktunya jelas kapan, gitu ya. Kemudian masalah anggarannya pun terbatas yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan dia menjadi lebih mahal itu menjadi masalah. Tapi kalau misalnya lebih murah, ya itu bagus gitu ya. Tapi biasanya jarang ya. Harga turun itu agak jarang lah gitu ya. Yang ada biasanya harga itu selalu naik gitu. Seringnya seperti itu. Kemudian mutu atau kinerja produk ditentukan. Itu jelas. Ya. Mutunya seperti apa? Ya, mutunya pasti ingin yang terbaik dong gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan produknya ya. Itu semua sudah ditentukan. Makanya kalau misalnya teman-teman yang pun di dalam perencanaan ya kita membuat spesifikasi teknis gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui material apa saja ya, klasifikasinya seperti apa dan sebagainya. Ya, kemudian kompleksitas tinggi ya tentunya yang tadi saya sampaikan di dalam manajemen proyek ini kompleks sekali ya. Banyak masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul gitu ya. Walaupun misalkan oh ya proyek yang sebelumnya permasalahannya misalkan A, nah proyek yang berikutnya mungkin permasalahannya A-nya nggak masalah, tapi B misalnya atau C atau dan D misalnya dan seterusnya. Ya ini memang apa namanya tentu kompleks. Gitu. Kemudian unik non rutin ya. Unik itu karena di dalam sebuah proyek yang tadi saya sampaikan permasalahan itu tentu tidak sama walaupun misalkan proyeknya sama gitu ya. Tapi ketika kita berbicara apa namanya lokasi berbeda, kontraktornya berbeda gitu ya. Apa namanya leadernya di situ siapa gitu. Itu pasti apa namanya pasti berbeda ya. Itu tidak mungkin sama gitu. Artinya tidak mungkin plek apa namanya proyek yang lama dengan orang-orang yang sama, kontraktor yang sama dipindahkan itu terus sama persis itu nggak mungkin ya. Yang apa namanya proyek pasti berbeda. Pun misalkan dalam kasus Pak, tapi contohnya misalkan di dalam perumahan itu kan tipikal sama gitu ya. Ya kalau itu berbeda kita berbeda apa namanya berbeda project ya kalau misalnya seperti itu. Tapi walaupun demikian tentu ada sebuah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Misal ya, walaupun misalkan rumah di dalam sebuah apa namanya perumahan real estate gitu ya. Suatu rumah dengan rumah yang lainnya akan sama nih, belum tentu gitu ya. Mungkin pada saat misalkan penggalian
fondasi terjadi permasalahan, ternyata ditemukan sebuah batu cadas misalnya gitu ya, yang kemudian itu menjadi permasalahan misalnya gitu ya. Nah itu kan ada perlakuan yang berbeda antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya ya. Ini makanya yang disebut dengan dia unik gitu ya. Oke, kemudian tahapan awal ya, saya coba mengajak teman-teman ke tahapan awalnya dulu gitu ya, sebelum kita masuk ke materi tentang manajemen proyek itu sendiri ya. Saya ingin mengajak teman-teman kita flashback dulu gitu ya, bagaimana di dalam proses apa namanya sebuah proyek itu berdiri, itu kan kembali ke awal itu di dalam proses perencanaan ya. Nah ini di tahapan awal ini saya apa yang pertama itu saya menyampaikan tentang keinginan ownernya dulu. Nah, keinginan owner ini apa, macam-macam ya, tergantung dari maksud dan tujuannya gitu, atau kebutuhannya gitu ya. Mau bikin rumah, mau bikin rumah sakit, mau bikin apartemen dan lain sebagainya gitu ya. Apapun itu berdasarkan kepada keinginannya ownernya dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat di studio perancangan arsitektur gitu kan ya, pada saat teman-teman membuat sebuah perencanaan gitu, perancangan gitu kan, tentu teman-teman harus tahu dulu nih yang di dalam TOR misalkan ya, tentu ada TOR-nya gitu, term of preference, di situ keinginan di dalam TOR itu atau yang dibutuhkan apa saja gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa menentukan oke, merencanakan itu seperti apa. Nah, begitu di sini kita menyesuaikan dulu terhadap keinginan ownernya dulu gitu ya, karena misalkan owner membutuhkan sebuah rumah sakit misalnya gitu ya. Terus kemudian itu pun sudah berdasarkan hasil studi kelayakan misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk sebagai perencana ya, di situ melakukan proses perancangan gitu kan. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan perencanaan tersebut gitu ya, di tahap awalnya tentunya kita harus melihat apa, regulasi ya. Regulasi tentang apa gitu ya. Nah, regulasi ini berkaitan dengan ya aturan main yang berlaku di site tersebut di mana kita akan buat perencanaannya gitu. Nah, regulasi diantaranya ada RT RW gitu ya. RT RW-nya berkaitan dengan kabupaten atau kota. Ya, kemudian ada rencana detail tata ruangnya gitu ya. Nah, kemudian ini turunannya ada rencana tata bangunan dan lingkungan. Gitu ya. Nah, ini lebih detail lagi gitu ya. Nah, di sini kemudian di RTBL ini diceritakan ya, ataupun di RDTR itu disinggung pasti berkaitan dengan yang namanya KDB, KLB, GSB gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya untuk masalah ini, saya agak sedikit menyinggung masalah proses perancangannya dulu gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan di RTB ternyata RTBL-nya tidak ada, RDTR-nya minim misalnya, itu biasanya lari ke yang namanya ketentuan rencana kota KRK gitu ya. Nah itu biasanya bukan biasanya, itu dikeluarkan oleh dinas terkait ya, misalkan oleh dinas apa namanya tata ruang gitu ya, apakah di bawah ya bukan di bawah, pasti tentunya di bawah PU ya, PUTR misalnya gitu ya. Nah itu yang mengeluarkan KRK-nya gitu ya. Nah itu kemudian menjadi apa namanya acuan ya, acuan terhadap perencanaan yang akan dilakukan ya. Tentunya apa namanya dari regulasi ini ya, owner juga mengantongi yang namanya KRK-nya gitu ya, kemudian KRK yang ada atau dari rencana RDTR ya, RTBL yang ada itu kemudian masuk ke dalam perencanaan gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang berkaitan dengan perencanaan ya, tentunya ini membutuhkan tenaga ahli gitu ya. Nah, tenaga ahli ini yang dibutuhkan di dalam sebuah perencanaan itu ada arsitektur, sipil, dan MEP gitu ya. Nah, ini semua dibutuhkan untuk apa gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah dengar ada yang namanya IMB gitu ya, izin mendirikan bangunan. Nah, ini kemudian berkembang menjadi PBG ya. Ini semua adalah yang dibutuhkan di dalam sebuah proses perencanaan ya. Nah, ini semua tenaga-tenaga ini ya di bawah apa namanya bendera sebuah konsultan perencana gitu ya. Masing-masing ini tentunya memerlukan sebuah sertifikat keahlian ya. Kalau misalnya arsitektur itu bukan apa SKA jadi STRA gitu ya. Dan intinya memiliki sertifikat keahlian ya. Dari semua itu kemudian nantinya outputnya adalah sebuah DED ya. Nah, khusus untuk apa tenaga ahli arsitektur itu diminta adanya konsep arsitektur. Kenapa seperti itu ya? Kalau dulu misalkan di IMB itu belum sejauh itu gitu ya. Kalau sekarang di PBG itu diminta
salah satunya adalah konsep arsitektur di luar dari DED gitu ya. Jadi ini memang udah mulai tambah apa ya, kalau saya lihat sih sebetulnya penghargaan terhadap kita gitu sebagai arsitek, begitupun terhadap teman-teman sipil dan MEP ya. Kenapa seperti itu? Karena kita akan lebih dihargai lagi gitu ya. Kalau dulu nggak perlulah orang-orang apa namanya sipil tembak aja lah gitu ya. Kita bikin sebuah gambar DED dengan perhitungan-perhitungan yang kita kuasai gitu ya. Ya sudah selesai gitu ya. Kemudian itu disampaikan apa namanya gambar kerjanya ya, dan itu diproses sehingga keluarlah yang izin mendirikan bangunan ya. Tapi sekarang ini sudah berubah ya, dan ini sudah tambah ketat lagi gitu ya. Tapi ya bagus, artinya penghargaan terhadap kita itu lebih baik lagi gitu ya. Oke, nah di sini untuk masalah apa namanya setelah DED itu selesai gitu ya. Nah, ini ada yang namanya pemohon PBG ya, atau persetujuan bangun gedung yang dilakukan oleh pihak owner ya. Owner itu mengajukan gitu ya ke PUPR ya, biasanya di bawah dinas PU setempat gitu ya. Nah, itu diajukan, tapi diajukannya itu melalui sistem gitu ya. Nah, sistemnya itu sebenarnya sistemnya itu nasional ya, ada yang namanya ya ini namanya SIMBG gitu ya. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung gitu ya. Nah, ini di SIMBG ini pemohon kita bisa atau pihak owner melakukan permohonan untuk proses PBG ini gitu ya. Nah, di dalam sistem tersebut gitu ya, itu banyak item yang memang harus kita penuhi gitu ya oleh si owner ya, yang melalui hasil yang dibuat oleh konsultan perencana gitu ya. Misalkan untuk arsitektur yang tadi saya sampaikan itu perlu adanya konsep arsitektur selain dari ya kita membuat DED gitu ya, dari block plan sampai ke ya gambar perspektif lah gitu ya. Nah, begitupun untuk sipil itu harus lengkap gambar kerja strukturnya gitu ya, mulai dari fondasi sampai ke atap gitu ya, bagaimana masalah pembebanan dan sebagainya itu mereka harus melengkapi sesuai dengan perencanaan arsitektur yang sudah kita buat ya. Kemudian MEP ya, Mechanical Engineering Plumbing ya, di situ untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan yang kita rencanakan. Nah, kemudian setelah bisa masuk ke dalam sistem itu kemudian diproses oleh yang namanya tenaga profesi ahli ya, TPA, itu kemudian mereka nanti setelah semua poin-poin itu terpenuhi gitu ya, ada banyak ya, saya lupa lagi kalau tidak salah di arsitektur itu ada 5 poin, struktur itu ada 3 poin, kemudian MEP ini kalau nggak salah 20 berapa 3 saya lupa ya. Nah, itu poin-poin yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, apabila seluruh poin itu dapat terpenuhi gitu ya, sesuai dengan proyeknya tentunya, karena ada beberapa di pekerjaan MEP itu misalkan apakah perlu ada transportasi vertikal, misalkan lift itu tidak, kalau tidak ya nggak perlu gitu ya, ada tidak mesti juga terisi, tapi intinya seluruh yang sifatnya umum mendasar itu harus dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian keluarlah rekomendasi TPA nanti kemudian akan membuat yang namanya pengajuan terhadap sidang pleno lah gitu ya. Kemudian setelah dilalui itu kemudian nanti ada surat keluar dari dinas setempat gitu ya, berkaitan dengan PBG ini. Nah, dengan adanya PBG ini gitu ya, kemudian owner melangkah lagi ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah ya proses pembangunan gitu ya. Proses pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor gitu ya. Tentunya ini yang memperhatikan rambu-rambu berkaitan dengan perencanaan yang dikeluarkan oleh konsultan ya. Teman-teman juga sudah tahu ya ini masalah alurnya gitu ya. Owner mengutus kontraktor membangun gitu kan, tapi di situ juga ada pengawas yang harus mengawasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kontraktor apakah sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian juga misalkan ada ketidaksesuaian itu kemudian owner juga menyampaikan permasalahan ini melalui pengawas terhadap konsultan gitu ya, sehingga pada akhirnya bangunan itu dapat berdiri ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu, yang terakhir ini ada yang namanya SLF ya. Ketika bangunan itu sudah berdiri, itu bukan berarti sudah selesai gitu. Kemudian ini harus kita ajukan lagi, owner harus mengajukan lagi ke dinas setempat untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi ya. Nah, itu semua dicek lagi ya.
masalah DED-nya seperti apa, dari PBG hasilnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yang mau ditanyakan? Masih pada nyimak? Dina? Deka, barangkali ada yang mau ditanyakan? Masih bisa dipahami. Gimana? Masih bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami. Oke, yang lain, Dina? Bisa dipahami, Pak. Pahami. Oke, Hisam masih di luar, mudah-mudahan bisa dipahami juga. Oke, teman-teman semua, untuk introduction tidak perlu banyak-banyak dulu. Nanti kita akan melangkah kepada menjurus terhadap manajemen proyeknya. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ini akan kita bahas masalah harinya ya, karena kalau misalkan hanya kita lakukan di hari Kamis ini, sisa waktu yang ada tidak terlalu panjang lagi. Apakah mungkin misalkan kita lakukan di dalam 1 minggu ini lebih dari 1 kali? Apakah mungkin kan? Di hari apa kira-kira? Hari apa aja bebas sih. Saya ikut jadwal Bapak aja. Oke, yang penting sore ya gitu ya. Maksudnya sore atau malam ya? Iya, Pak. Oke. Penting sore. Oke, ya sudah, nanti kita komunikasikan di WhatsApp group untuk terkait dengan waktu yang nanti akan kita sepakati bersama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Saya senang bisa bertemu lagi pada hari ini. Saya kemarin sempat menanyakan ke fakultas, saya bilang kalau rombongannya Dine, Deka, dan Hisam itu sudah lulus belum ya? Nah, ternyata kemarin itu kita baru melalui seminar ya, seminar yang sudah kita lalui ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan semester besok bisa TA di ganjil besok. Bisa. Saya oke. Ya mudah-mudahan dilancarkan, sehat-sehat selalu. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin, Pak. Ya, silakan.